Yang Mulia, sumpah ini supaya saudara ucapkan dalam bersumpah demi Allah saya bersumpah bagi yang beragama bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini akan memberi sesuatu kepada negara Republik Indonesia yang menurut sifatnya atau menurut perintah ini 11 Juni 2021. saya terima tugas bertanggung jawab asisten pengawasan pejabat tinggi Riau. Kepada Bapak Rizal Syahyaman SH. Pada hari ini, Kamis, tanggal pada Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru. Saya terima tugas dan perpindahan tugas atau mutasi baik promosi yang ada di lingkungan kejaksaan adalah sesuatu hal yang biasa yang memang harus dijalani oleh setiap sumber daya manusia yang ada di kejaksaan. Jadi pada suatu saat nanti akan tiba giliran Bapak dan Ibu yang lain. Untuk itu marilah kita sama-sama bekerja berupaya sebaik mungkin agar pimpinan di pusat dapat menilai bahwa kita pantas untuk dipromosikan, kita pantas untuk dapat jabatan yang lebih baik atau yang lebih tinggi, sehingga tidak melihat latar belakang agama, suku ataupun hal-hal yang lain, namun yang dilihat adalah prestasi dari Bapak Ibu sekalian. Dan dengan catatan tidak ada hal-hal yang dianggap sebagai sesuatu yang menjadi catatan atau kendala dalam penilaian prestasi, yaitu adanya perbuatan tercela. Jadi untuk itu sekali lagi kami menghimbau, apalagi pada saat ini kepada Pak Aswas, Pak Asbitun dan Pak Dina dan Pak Karlo, kami sudah memasuki presentasi penentuan untuk menjadi penilaian BBK di Menpan dan kita sedang menunggu hasilnya. Kami mengajukan 10 kejari untuk yang BBK dan 2 kejari untuk BBM, dan kejaksaan ini sendiri ikut dalam BBK dengan harapan nanti kita semua bisa ada dan lolos sehingga bisa ikut serta dalam penilaian lebih tinggi lagi di tingkat Menpan. Untuk itu tentunya dengan semangat yang sama kami berharap Bapak dan Pak Aswas, Pak Asbitun dan Pak Dina serta Pak Karlo bisa mempunyai semangat yang sama dengan kami untuk bisa sesegera mungkin bisa menyiapkan apapun yang diminta oleh pimpinan dalam hal penilaian. Karena konsekuensinya kalau kita sudah ditunjuk oleh pimpinan, maka itu kan kami dari instruktur 1, maka tanggung jawab moral kita adalah jangan memerlukan penunjukan dari instruktur 1 tersebut, sehingga kita akan berupaya. Di sini ada jabatan kajari, kajari Purwalawa, kajari Siap dan kajari Kapal. Tentunya kami juga berharap Bapak semua para kajari menyiapkannya sebaik mungkin. Tidak ada lagi alasan belum siap, dan kami siap membantu tentunya di Kejaksaan Tinggi melakukan kegiatan supervisi dalam hal wujud dari PTSP khususnya dan juga fungsi-fungsi pelayanan yang lainnya. Dan kepada Pak Dedi yang sebagai ketua tim timnya untuk bisa melaksanakan kegiatan, bisa melaksanakan segala pelayanan yang lebih baik lagi. Tentunya nanti ini Pak Aswas dan Pak Asbin yang menjadi motornya di bawah kendali Pak Waka. Jadi sekali lagi kami waktu itu Pak tidak mengenal hari, karena entah hari Jumat Sabtu Minggu, tapi Pak memang sudah harus disiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh pimpinan pada saat akan ada penilaian, tentu harus siap. Dan alhamdulillah semua sudah menggunakan e-office sehingga bisa dilaksanakan dengan upaya mengisi nanti penggunaan kertas atau kongres tempat kami, dan itu menjadi andalan kami dalam pelaksanaan tugas di Kejaksaan Tinggi Riau. Yang saya di mana beliau di
direkomendasikan dengan promosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kediri. Selamat untuk Pak Sofyan dan juga Pak Aswas yang lama Pak Heru menjadi Kepala Kejaksaan Negeri di Samarinda. Jadi beliau juga berpromosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri 2A. Selamat untuk Pak Heru dan juga kepada yang mau dilantik di sini Mas Selamat Iswanta. 2, 3. Asisten tindak pidana umum dapat promosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kediri di Jawa Timur, sedangkan asisten pengawasan dapat promosi di Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda di Kalimantan Timur. Dan ada 2 orang koordinator yang menggantikan koordinator yang lama yang promosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri. Jadi 2 koordinator kami menjadi Kajari, 2 orang, Pak Deding dan Pak Hadi. Apakah ada arahan khusus Bu untuk pejabat yang baru dilantik? Betul, tadi sudah kami sampaikan. Yang pertama, kita masih dalam keadaan kondisi pandemi COVID, tentunya segala sesuatu kegiatan di kantor dan secara pribadi harus mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, kami sedang mengikuti kegiatan penilaian WBK, Pak. Kebetulan kemarin kami sudah presentasi, tinggal menunggu hasilnya. Kalau lolos akan diuji di Medpan, di mana intinya bahwa yang terutama dari penilaian WBK maupun WBBM untuk Kajari Pekanbaru dan Koalisi adalah peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Terus yang kedua, memudahkan dalam pelayanan terhadap masyarakat menggunakan IT. Artinya masyarakat juga tidak perlu repot-repot misalnya datang ke sini, tapi juga bisa mengakses atau mengupload apa yang menjadi aplikasi yang sudah kami siapkan sehingga memudahkan. Dan kedua, di sini kami memutus mata rantai untuk tidak bertemu di ruangan. Jadi semua pejabat ataupun saya sendiri, kalau ada tamu, ada SMS dari PTSK, dan handphone saya akan turun ke ruang tamu di situ menerima tamu. Jadi tidak ada lagi terindikasi kemungkinan ada yang menggoda jaksa atau menggoda para pejabat untuk memberi sesuatu atau apa yang berkaitan dengan penanganan perkara ataupun apapun yang sifatnya di luar kewenangannya dan tidak sesuai dengan sumpah janji yang sudah diucapkannya. Maka itu kami mencoba dengan menggunakan sarana yang ada itu untuk menerima tamu tidak di ruang. Ibu, ini dalam 1 minggu terakhir Polda Riau ada mengungkap kasus narkoba. Waktu jadi pertama datang ke Kejaksaan Tinggi, saya selaku Waka adalah pengendali perkara pidana. Jadi baru duduk 5 bulan saja sudah 9 yang kami ajukan untuk pidana mati. Jadi di sini kita tidak bisa dalam arti bahwa bukan mendahului Tuhan atau apapun yang berkuasa untuk mencabut nyawa seseorang, tapi ini ketentuan aturan yang harus ditegakkan sehingga kita melihat dampaknya. Apabila kita misalnya ini sudah umumnya dilakukan aja dia hukuman seumur hidup, tidak bisa karena kan jadi beban pada negara. Jadi sekarang dengan kapasitasnya, misalnya di sana ada 2 orang, tapi ternyata di belakangnya ada 2 orang lagi. Nah, kita lihat peran serta dari yang bersangkutan, tidak bisa 4-4-nya hukum mati, tapi siapa yang menjadi pelaku utamanya. Nah, apabila ada pihak yang ikut serta melakukan perbuatan, misalnya memfasilitasi atau meminjamkan kendaraannya atau ikut serta dalam kegiatan tersebut, meskipun dia tidak mengetahui akan membawa narkoba, tetap akan dikenakan pidana tapi sesuai dengan peran sertanya. Namun untuk pelaku utamanya tentu di sini kalau di atas 42 adalah pidana mati. Komitmen tetap Bu ya? Iya. Untuk untuk ASO sendiri Bu, ada pesan Ibu? ASO juga sama, karena kami sering kecolongan oleh media online. Jadi kalau media online kan 24 jam sampai ke pimpinan. Nah, jadi saya juga berharap teman-teman bisa membantu kalau pemberitaan di media online itu harus memverifikasi dulu, jangan sampai ada berita dinaikkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Dan itu juga pernah kejadian sudah lewat 3 bulan tiba-tiba muncul lagi dan itu sudah ada klarifikasinya, sudah kami lakukan oleh Pak Asas yang lama, kemudian dikirim ke Kejaksaan Agung, petunjuk dari Kejagung dihentikan karena tidak ada terindikasi perbuatan tercela ataupun ada kerugian dari siapapun. Nah itu bukan berarti bahwa kami itu bersih, tapi memang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui di Kejaksaan ini kadang-kadang pada saat kami sedang melakukan pemeriksaan atau penanganan perkara, contohnya sedang dilaksanakan sekarang di Pitsus, ada saja. Jadi ada pihak yang betul-betul itu sudah terindikasi dia akan jadi calon tersangka, tapi dia hanya selalu tidak hadir. Kemudian dia sampai ke Kejaksaan Agung, dia mengirimkan rekaman-rekaman pemberitaan, tapi itu ternyata semuanya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan bukan anggota kami dalam rekaman tersebut. Dan
tidak ada yang sifatnya seperti yang dia ucapkan atau dia lakukan seperti itu. Jadi ternyata dia ingin memecah perhatian dari pimpinan agar misalnya meringankan yang bersangkutan atau apa. Jadi kami sebenarnya inginnya semua terbuka, kan sekarang sudah terbuka, kita apapun yang kita lakukan pasti akan di-share kepada teman-teman media, dan juga pada teman-teman kalau memang ada terindikasi teman-teman yang tidak sesuai dengan ketentuan ataupun menjadi penghalang dalam kegiatan Bapak Ibu sekalian, misalnya karena sini kan ada keterbukaan publik, tapi dengan catatan bahwa jangan sampai memaksa minta pertanggungjawaban anggaran karena itu ada BPK yang audit kami. Jadi sepanjang ini semua terbuka, bisa dilihat rencana strategi kami, rencana kerja kami, dan jumlah nilai DIPA di internet bisa dibuka, bisa diakses. Tapi untuk rincian penggunaannya itu kan pertanggungjawabannya dengan BPK.